Banyak masalah berkelindang, banyak perilaku aneh menjadi sorotan, banyak pembahasan yang mengurai persoalan dalam perdebatan. Semua seakan menjadi hiruk-pikuk berkelanjutan. Dari beragam informasi yang mengalir lewat berbagai media, menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Bukti pernah belajar, ya. Lah, tapi yang unik tidak pernah belajar sudah mendapat gelar. Kan langsung mereaksi akan diangkat jadi PPPK. Pikir saya, Pak Menteri itu apa sudah mempelajari benar salahnya si Supriyono? Iya. Mudah sekali sana welcome, melayani dengan baik. Tapi kan kadang-kadang ketika di sana disodori persyaratannya ini itu dan sebagainya, orang nggak mau sih kadang-kadang kita cari orang yang ngurus. Kami mengemas lewat celoteh dan banyolan dalam Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Pendidikan sangat penting untuk membentuk Ada karakter peribahasa yang mengatakan Pendidikan diharapkan bahasa mampu adalah bangsa. menciptakan generasi muda yang Secara cerdas, sederhana orang awam bisa bermoral, dan menilai berkompeten. kalau kita Di sini, sebagai para sebuah pemuda bangsa berperan penting, sudah memiliki karena bahasa masa yang depan baik suatu bangsa dengan kaidah yang tergantung tertata. oleh generasi Kemudian muda. ternyata dalam prakteknya Seperti apa justru di peran forum pemuda resmi dalam berpartisipasi, muncul penggunaan memberi bahasa sumbangsi kepada yang negaranya menyimpang dari kaidah yang ada. dalam bidang Ya, tentu membuat olahraga masyarakat misalnya. menjadi terperangah. Kebanggaan akan Indonesia terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco orisinal semuanya, kita kembali mengingatkan obrolan ringan seputar isu Isu nasional. nasional. Ini channel kita orisinal. Alhamdulillah, yang jelas kita sekarang ada kesempatan untuk bisa ketemu lagi seperti biasa lah. Ya obrolan ringan kan, ya obrolannya yang ringan-ringan saja. Saya jadi ingat ketika dulu kita pengen mencoba untuk ya lebih mendalami bidang bahasa. Studi lanjut intinya. Lanjut. Ternyata ya memang harus diawali dengan matrikulasi, di mana itu penyesuaian dari kita agar mengenali bidang yang akan kita pelajari, yaitu bahasa. Sastra Indonesia. Ya, bisa gitu ya. Menurut profesornya itu ini urusan remeh-temeh. Ya itulah kesempatan, walaupun ya sekejap atau ya selangkah menginjakkan kaki di jenjang lanjut itu ternyata sebuah pengalaman yang bagi kita ya cukup menggelikan, tapi ya cukup juga lah untuk menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Ya. Tapi sebenarnya bos. Jadi gini, bukan persoalan betul soal ilmu, ya. Soal kita mencari ilmu itu bukan persoalan betul. Ya. Tapi bagaimana menerapkan ilmu itu. Ya. Kita kadang-kadang sering berhadapan dengan orang-orang yang Indonesia katakan mungkin secara pendidikan rasanya di bawah kita ya. Tapi cara dia mengungkapkan pikirannya dengan tata bahasa yang bagus itu banyak ternyata. Ini kita bisa melihat dari kultur yang ada di bahasa Jawa mamanya. Nah, bahasa Jawa itu orang tua kita kan sangat terstruktur, teratur ketika menyampaikan sesuatu bahasa orang tua kita itu dulu. Nah, generasi kita mungkin sudah agak rusak. Nah, ini yang terkait dengan bahasa Indonesia itu kadang-kadang ya seperti itu juga sih. Pada prinsipnya bagaimana kita menggunakan bahasa itu, termasuk bahasa lisan, bahasa tulisan, ya. Itu yang memang itu kita maaf ini, saya melihat agak kacau juga di beberapa anak-anak muda. Pemenggalan kata saja kadang-kadang susah itu. Antara dipantai dengan dipelopori umpamanya. Maksudnya dari terutama bahasa tulis ya? Iya, bahasa tulis. Ya. Jadi sebetulnya kan secara tata bahasa kan ada kata depan, ada awalan gitu loh. Awalan itu berarti dirangkai dengan kata berikutnya, kata depan itu terpisah kayaknya. Terpisah penulisannya kan? Iya. Itu ya menurut saya ini dulu kita belajar bahasa itu pelajaran yang mestinya kan SMP SMA itu soal penulisan itu. Penulisan. Saya dulu ingat kok. Jadi kalau semacam awalan itu ada beberapa ter, ke, di, per, kau,
ku berpemese. Iya, Ada itu 10. awalan. Iya. Awalan. Heeh. Lah kalau kata depan kan di, ke, dari. Nah, Nah, itu kan itu. seperti itu kan. Jadi kan beda itu. Harus terpisah penulisannya kalau kata depan. Itu makanya nah ini kadang-kadang kita lihatlah yang dasar kita lihat di grup-grup WA kita bagaimana tulisan wah ini kalau kita ngomong sama saudara kita Pak Anas itu detail lagi. Iya. Makanya saya kadang-kadang ya mungkin maksudnya kalau sementara ini kan karena dulu yang terbentuk dari belajar awalnya itu seperti itu kadang-kadang memegang itu kok kayak wagu saya kira langsung gitu loh. Lah makanya kan saya kadang merasa seperti itu. Nah, sekarang sudah seenaknya gimana misalnya dulu kalau kata belum rampung untuk habis dilanjut ke bawahnya ada kata hubungnya dan sebagainya itu masih saya pegangi. Tapi kok silikrik gitu kesan saya. Oh jangan-jangan wis dianggap wis usang gitu, cerah payu gitu. Gitu ya. Tapi memang sebenarnya ya patokan-patokan itu bukan berarti orang hanya sekarang itu memang saya kira ada pergeseran-pergeseran tentang makna bahasa. Jadi orang hanya melihat bahasa itu sebagai alat komunikasi. Soal bagaimana tulisannya, soal bagaimana itu kadang-kadang dianggap tidak perlu. Padahal itu menjadi perlu ketika setiap itu kan akan bisa bermakna beda. Apalagi kalau kita melihat satu paragraf itu terdiri ini bagaimana itu satu pokok pikirannya ya. Itu kan sekarang seolah-olah ya Masya Allah ya ketika kita lihat tulisan di WA kita itu kan kadang-kadang tidak jelas juga paragrafnya. Ya kalau gitu itu sih masih bisa kita agak pahami ya. Maksudnya itu karena apa? Karena dalam medsos kan medianya terbatas gitu ya. Betul. Jadi mungkin ya penggunaan singkatan yang nggak pas pun juga terjadi gitu kan. Tapi betul. yang jelas kalau itu kita kaitkan bahasa tulis yang dilisankan, maksudnya berarti tertulisnya berbentuk teks, kemudian nanti dilisankan, mungkin itu disampaikan lewat sebuah pidato dan sebagainya, mestinya kan sinkron ya. Sinkron dalam artian teks dengan apa yang diucapkan kan sinkron. Oke lah, bisa saja improvisasi ada, tapi kan tidak menyimpang dari kaidah kan seperti itu. Itu yang jadi problem juga. Ya maaf kita bukan persoalan sedikit kritik ya. Tapi menurut saya memang harus ada pelurusan, ada pembenaran, ada proses menuju pembenaran tadi apakah itu terkait dengan bahasa dan sebagainya. Ini kan soal kualitas literasi kita sebenarnya. Iya. Kualitas literasi. Nah, maaf ini kan contohnya bagaimana mungkin seorang pejabat yang tinggi kemudian mengatakan pidato dengan para ibu. Itu kan konyol. Enggak, maksud saya kok itu kan kalau saya katakan tidak menyimpang antara teks dengan yang diucapkan, kan harusnya teksnya apa yang salah, apa yang mengucapkannya yang waktu itu tidak pakai teks itu. Oh, kalau nggak pakai teks ya berarti kan itu jelas. Yang kita lihat di televisi ya, yang kita lihat di media itu ketika dia mengucapkan itu memang seolah tanpa teks itu yang kita lihat. Alam kalau memang itu dianunya, tapi kita melihat tidak ada para di spontanitas. Tapi persoalannya adalah ini kan penampilan pejabat itu, penampilan atau waktu-waktu yang ditampilkan oleh pejabat itu dalam momen resmi itu kan sudah digodok juga di bagian biro humasnya atau protokolernya itu kan sudah sebenarnya. Bapak nanti udah usah banyak-banyak lah. Kita kan dulu pernah yang ngurus katakan di kantor kita atau di desa kita akan ada seorang bupati datang atau dulu pernah saya di organisasi itu ada bupati datang. Itu aja kita berdebat lama dengan bagian protokoler, nanti begini. Iya. Kemudian ya kadang-kadang memang ada supervisi awal juga gitu dari protokoler kan bagaimana ini kesiapannya, kemudian ngecek lagi seperti itu. Nah, itulah yang kadang-kadang kita herannya kenapa jabatan setinggi itu penampilannya kok seperti itu sehingga kita ya kembali lagi kapasitasnya sebetulnya seperti apa sih? Itu kan ya mungkin kalau kita bahas itu banyak orang tersinggung ya. Tapi memang ya semoga ini bukan bagian dari kecelakaan sejarah lah. Aduh. Tapi itu gini menurut saya, jadi itu saya kira fenomena itu kita lihat tidak hanya terjadi pada persoalan-persoalan yang artinya resmi saja ya. Sebenarnya kan bahasa itu bukan persoalan, ya memang ada sih penggunaan bahasa resmi, bahasa ini, bahasa tulis yang sesuai dengan ejaan. Tapi memang yang paling fatal itu, yang paling itu adalah bahasa sehari-hari kita yang itu bahasa publik, bahasa sekarang itu.
Bahasa buruk itu artinya setiap kita kemudian itu disampaikan dan didengarkan oleh orang. Banyak kita apa namanya kecolongan dengan mungkin karena kebiasaan kita. Dia tidak banyak, tidak usah banyak anulah kita semacam kebiasaan kita bertabiat untuk mengatakan kata-kata yang agak kasar. Bagi kita mungkin tidak persoalan, tapi bagi orang lain, bagi pendengar itu menjadi persoalan. Sama saja ketika saya mengatakan para ibu, para ini, itu mungkin saya tidak akan menganggap itu persoalan. Tapi itu bagi orang ahli, apalagi ahli bahasa itu kacau banget itu. Jadi saya jadi ingat dulu pernah maksudnya semacam pelatihan singkat atau kilat lah. Ada Pak siapa ini Suwargi itu penyampainya itu justru kemampuan PR public relation itu dari masing-masing orang yang katakanlah menduduki jabatan tertentu itu memang mutlak harus dimiliki dan itu kalau itu waktu dia menyampaikan di depan pelatihan saya waktu itu di Pekalongan itu di Hotel Nirwana lah kita sebut saja gitu ya. Dia sudah ditunggu juga untuk anggota dewan baru untuk pembekalan dalam rangka PR. Nah, kemudian PR itu yang tentu itu kan ada bagian tersendiri. Tapi secara pribadi masing-masing anggota dewan itu akan dibekali juga dengan public speaking. Public speaking ya. Jadi bagaimana dia ngomong di depan publik dan sebagainya, itu sampai saya itu tinggi rendahnya pengucapan nada dan suara itu diatur banget. Bagaimana untuk bisa mendapatkan perhatian lebih, dia harus memainkan suaranya seperti apa. Itu kan mutlak dibekalkan kepada calon orang yang menduduki jabatan tertentu, apalagi jabatan tinggi. Gitu. Ya mungkin kalau zaman sekarang yang itu mungkin itu penting, masih penting, tapi mungkin tidak begitu penting untuk banyak secara umum ya. Artinya begini Pak, penting itu kemudian kita maknakan sebagai ketika itu menjadi orang menjadi sorotan. Ya. Itu kan, itu betapa pentingnya untuk memahami soal itu, soal public speaking dan sebagainya. Karena nek wong Jawa kan bahasanya ajining diri saka lati iki mau. Iya. Jadi kita akan diajeni orang itu karena lidah kita. Nah, termasuk menggunakan kata-kata dan sebagainya, termasuk gestur yang dia bawakan ketika dia bicara dan sebagainya. Jadi itulah kaitan orang berbicara dengan tata nilai kan berarti. Betul. Kan? Ya. Berarti tadi yang diucapkan yang ya tidak menyangkut hal yang kotor, mendiskreditkan orang, apalagi merendahkan orang. Itu kan terkait dengan tata nilai kan. Benar. Nah itu kan itunya iya, kemudian secara teknis untuk bagaimana dia sebagai pembicara itu benar-benar apa yang dibicarakan itu menjadi pusat perhatian, mampu dipahami, menarik perhatian, enak lah itu seperti itu. Jadi interaksi yang gitu. Ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa memang salah satu fungsi pokok bahasa itu adalah alat komunikasi. Ya, kalau saya mengkomunikasikan pesan sesuatu kemudian bisa diterima dengan baik oleh komunikan kita, itu artinya pesan kita sampai dan berarti penggunaan kita itu efektif. Semakin komunikasi ini semakin baik diterima, berarti kan semakin efisien. Nah, persoalannya kadang-kadang tidak seperti itu. Jadi dulu saya kira pernah ada penelitian betapa orang itu tidak menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan yang baik, ya dia akan gagal dalam hal menyampaikan pesan itu. Iya. Kan gitu kan? Jadi istilahnya ketika orang menyampaikan satu informasi atau dia berbicara kepada pihak lain baik itu person maupun publik, itu kan ada satu yang mesti disadari benar bahwa itu ada tata bahasa yang harus dipegangi, kemudian tata nilai juga untuk bagaimana dia tampil itu satu sisi bahasanya benar, kemudian sisi tata nilainya juga dia bagus, itu kan minimalnya menunjang daripada tadi komunikasi yang benar-benar efektif. Jadi ya kadang-kadang kita menemukan hal yang lucu juga di masyarakat ya. Hal yang lucu itu begini. Tadi kan kalau kita melihat bahwa fungsi bahasa itu adalah alat komunikasi, tapi kadang-kadang
karena budaya, karena kultur tertentu sebenarnya orang itu tidak bahasa yang dipakai tidak komunikatif. Contoh umpamanya dalam satu perhelatan ini, orang masyarakat di situ mah biasa bahasa ngoko, Jawa ngoko. Kemudian tiba-tiba perhelatan itu disuguhi dengan pengantar bahasa-bahasa yang Jawa Jawa Inggil ya, Kromo Inggil. Itu kan sebenarnya tidak komunikatif, tapi itu sebagai perhelatan, sebagai tontonan, sebagai warna budaya Jawa, sehingga itu masih bisa diterima. Tapi kalau itu digunakan untuk bahasa yang untuk komunikasikan sesuatu, kadang kurang bisa dipahami. Tidak tahu itu. Nah, ini semacam jadi guyon aja ya, misalnya ada Pranoto Coro kan biasanya yang menggunakan bahasa-bahasa yang sedemikian unggah-ungguhnya luar biasa ya. Monggo para rawuh kula aturi jumeneng. Kan orang Pekalongan ada yang kadang-kadang jumeneng itu apa nggak paham. Nah, akhirnya dengan suara ngadeg-ngadeg gitu kan. Itu keunikan. Dan itu memang terjadi. Jadi kita memang ya harus mencoba untuk terus bisa memahami lah. Tapi pesannya ini Pak Bos, pesannya itu menurut saya jadi ini kan soal perjalanan bangsa ya, sehingga menurut saya ya siapapun lah yang memang akan bercita-cita ingin jadi seorang pemimpin, bercita-cita ingin menularkan kebaikan lewat sebuah jalur kepemimpinan, jalur politik. Itu menurut saya memang bahasa harus dikuasai. Ya kita lihat kualitas lah. Ketika orang tidak faktor dan utama saya kira itu. Betul, faktor utama. Maka semakin tinggi orang itu ya semakin bahasa yang bisa dikuasai. Termasuk bahasa asing umpamanya. Kita bisa melihat ketika kualitas seseorang itu dalam berbahasa asing, apakah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dia menguasai itu, ya dia termasuk yang hebat kan. Tapi kalau tidak, apalagi dari sisi bahasa, hanya bahasa Indonesia saja tidak mereka kuasai, ini yang repot ini. Kesimpulannya juga bisa disimpulkan bahasa itu vital kan. Vital, betul. Bagaimana Sintayong itu karena masalah komunikasi menjadi bermasalah juga. Karena apa? Indonesia jelas nggak tahu, Inggrisnya katanya juga. Gitu ya, itu. Iya. Kurang itunya ya. Ya, sementara itu untuk obrolan santai, obrolan ringan kita. Obrolan ringan seputar isu nasional yang kita bisa obrolkan di kesempatan kali ini. Semoga bisa dipetiklah manfaat walaupun sekecil apapun. Kita insya Allah akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.